Satu kata buat teman-teman tim kesehatan ya. Saya respect kepada kalian semua, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman dokter ya, putra-putri asli Papua terbaik ya. Misalnya kalau saya punya jari itu ada 20, saya kasih jempol jari 20-nya semuanya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya mau ya teman-teman. Ini yang saya bukan siapa-siapa ya teman-teman. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya konten kreator TikToker ya. Maksudnya yang tidak punya berkepentingan ya. Tapi saya sebagai putra daerah Papua ya, saya bangga sekali ya. Saya salut ya kepada teman-teman tim dokter ya, tim medis ya, yang bertugas di pedalaman Papua. Kalian adalah penyelamat nyawa orang-orang Papua. Jadi luar biasa ya teman-teman semua, tolong kita support mereka ya. Tolong kita support mereka, kita mendukung mereka karena begini, yang pertama putra asli daerah ya, putra daerah jarang sekali mereka itu mau mengabdi di pelosok-pelosok seperti ini ya. Walaupun mereka sudah kuliah di jauh-jauh di luar negeri atau dalam negeri, tapi mereka lebih memilih mengabdi di kota dibanding ke pelosok. Karena mereka tahu medannya, mereka tahu proses di sananya, mereka tahu keadaan di sana. Jadi mereka itu kadang tidak mau mengabdi di pedesaan. Orang-orang seperti itu 1001. Jadi kita harus salut ya, kita support. Dan juga pemerintah ya, pemerintah daerah di sana, kalian itu harus wajib support mereka. Coba kalian bayangkan, mereka bertugas. Apalagi ini mereka cewek-cewek. Ada beberapa cowok juga. Saya tahu betul medan di sana, saya tahu betul perjuangan mereka. Jadi makanya saya beri jempol ya sebesar-besarnya. Saya salut sekali sama mereka ya. Karena begini, proses mereka bisa sampai di pedalaman itu prosesnya tuh mereka luar biasa ya teman-teman. Pakai mobil ya, walaupun pakai mobil tapi melewati medan-medan yang memang sangat sulit melewati mobil, tapi mereka berusaha ke sana. Setelah ke sana, setelah itu mereka masih masuk lagi dengan jalan kaki ya teman-teman, bukan pakai kendaraan. Dan perlengkapan yang mereka bawa harus angkat dari pemberhentian mobil ya, kendaraan sampai ke. Nah, perjuangan mereka sangat luar biasa ya. Naik gunung, turun gunung, naik gunung. Bawa perlengkapan yang begitu berat sampai tiba di pedalaman. Belum lagi mereka belum makan. Jadi ini salah satu perhatian penuh buat untuk pemerintah daerah setempat ya. Harusnya yang pemerintah daerah setempat yang harus dibangun ya. Kalian pemerintah daerah ya, kalian harus dengar ini. Kalau akses jalannya sudah dibangun ya, akses jalannya itu sudah merata, mempermudah, membawa peralatan seperti peralatan medis dan lain-lain itu bisa terjangkau ya teman-teman. Tapi kalau akses jalannya tidak dibangun, bagaimana sesuatu yang bisa menyelamatkan orang-orang Papua bisa sampai di perdesaan? Nah, ini otaknya pemerintah itu bisa tidak pernah sampai ke sana. Mereka hanya bikin program yang tidak jelas ya, berkoar-koar di media atau berkoar-koar di kota-kota, tapi akses jalannya mereka tidak dibangun. SD manusianya mereka tidak dipedulikan. Nah, ini yang jadi persoalan besar untuk orang-orang Papua ya teman-teman. Jadi saya lebih suka dokter-dokter seperti ini tuh putra-putri daerah ya. Karena kenapa? Karena yang pertama lebih mudah memberi edukasi kepada masyarakat setempat. Ya, lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Nah, jadi seperti kita lihat di video awal yang tadi saya tampilkan ya, karena beliau adalah putra daerah setempat, akhirnya
beliau bisa berkomunikasi dengan bahasa yang setempat. Nah, akhirnya lebih mudah, lebih memahami masyarakat. Mereka lebih memahami dengan misalnya mereka keluhannya apa, sakitnya apa. Nah, lebih mudah mereka menjelaskan pakai bahasa daerah dibanding pakai bahasa Indonesia. Karena orang-orang tua kami yang ada di kampung ya, sebagian besar tidak terlalu mereka lancar berbahasa Indonesia. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Jadi ini tuh buat pelajaran ya, buat teman-teman yang jurusan di bagian dokter atau guru yang lebih suka mengabdi di kota ya, lebih suka mengabdi di kota. Nah, kalian harus wajib ya belajar, bisa lihat contoh dari teman-teman tim kesehatan ya seperti ini. Mereka harus mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan segala sesuatu yang membahayakan nyawa mereka di sana, tapi mereka berjuang keras ya dengan fasilitas yang seadanya. Mereka berjuang untuk mati-matian untuk orang-orang tua atau masyarakat yang ada di kampung ya, di pelosok pedesaan. Jadi sekali lagi saya respect kepada teman-teman tim dokter ya, putra-putri terbaik orang Papua ya. Kalian luar biasa. Walaupun perjuangannya sangat luar biasa ya, menempuh perjalanan yang sangat sulit ya. Kalian adalah penyelamat nyawa orang-orang Papua ya. Luar biasa. Yang jadi musuh terbesar adalah pemerintah sudah memfasilitasi misalnya gedung-gedung ya, seperti rumah sakit, tapi orang-orang yang tolol ya biasanya itu sering bakar-bakar. Nah, ini yang jadi musuh besar ya.